Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang gaji dan tunjangan PPK ya Bapak Ibu dan Guru, karena sebentar lagi ya yang kita tahu akan dibuka pendaftaran dan seleksi calon guru ASN perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan PPPK ya. Dan itu nanti kemungkinan di akhir atau di minggu ketiga bulan Maret ini informasinya akan diumumkan. Nah, nanti pendaftarannya kemungkinan insya Allah kalau nggak bulan 4 atau di bulan 5. Nah, di sini tentunya kita semua penasaran ya, berapa gaji PPPK khususnya guru, dan juga berikut tunjangannya. Di sini ada tunjangannya juga Bapak Ibu Dewan Guru. Dia bukan hanya gajinya saja, tapi ada tunjangannya juga. Nah, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2000. Nah, ini tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini kita lihat dalam pasal 1 dalam peraturan presiden ini dimaksud dengan satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya diangkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah. Nah, di sini di pasal 1 ya, nomor 2 selanjutnya gaji PPK yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Nomor 3, penjabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah penjabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, kesekretarian, lembaga negara, dan kesekretarian lembaga non-struktural. Nah, yang keenam, instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Nah, kita lihat langsung di sini di Pasal 2 nomor 3, besaran gaji PPK sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghasilan pajak, di bidang pajak penghasilan ya. Yang kita lihat di sini sesuai dengan yang dimaksud pada ayat 2. Di sini PPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal ketiganya, PPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Nomor 3, ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, di sini ada kenaikan gajinya. Ya, tapi di sini kenaikan gajinya akan diberikan berkala ya Bapak Ibu dan Guru sesuai dengan masa kerja kita. Nah, di pasal 4, PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat PPK bekerja. Nah, di sini tunjangan PPK
itu sama dengan tunjangan pegawai negeri sipil Bapak Ibu dan guru. Dia sama-sama, tidak ada bedanya. Nah, di sini PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat PPK bekerja. Nomor 2, tunjangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, ya, jika Bapak Ibu dan guru sudah berkeluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, nah ini misalnya memiliki jabatan tertentu, ya, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, di sini ada 5 tunjangan. Nomor 3, besaran tunjangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Nah, di pasal 5 ayat 1, gaji dan tunjangan bagi PPK yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, untuk gaji PPK yang bekerja di instansi pusat itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 2, gaji dan tunjangan bagi PPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, di pasal 6, gaji dan tunjangan yang diterima PPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini nanti gaji dan tunjangan itu dipotong pajak, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Dan untuk pasal nomor 7, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan PPK yang bekerja pada instansi pusat diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, di pasal 8, peraturan presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagai pelaksana Undang-Undang Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Nah, peraturan pasal ke-9, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi pada tanggal diundangkan, ini tadi tanggal berapa? Diundangkan pada tahun 2020, ya. Sini tanggalnya 28 September 2020. Nah, ditetapkan Jakarta pada tanggal 28 September 2020. Presiden Republik Indonesia, tanda tangan Joko Widodo. Dan juga diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Lauli. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 218. Sudah dicap, nah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini ada daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita lihat langsung, ya Bapak Ibu dan guru. Di sini ada golongan 1. Golongan 1 itu masa kerja 0, ya. Itu besaran gajinya 1.794.900, ya, untuk golongan 1. Nah, di sini kita lihat. Kalau untuk golongan 2 untuk golongan 1 yang masa kerja 0 itu 1.794.900. Kalau yang untuk masa kerjanya 2 tahun 1.851.600. Dan kalau kita lihat sampai di bawah, ya Bapak Ibu dan guru, di sini
Untuk golongan 1 itu paling besar 2.686. Nah, ini di nomor 26 2.686.200 ya, kalau untuk golongan 1. Kita lihat untuk golongan 2 sini paling kecil ya, ini MKG, ini masa kerja 3 tahun ya, 1.960.200. Kalau kita lihat paling besarnya di sini 2.843.900 ya, untuk golongan 2. Nah, untuk golongan 3 masa kerja 3 tahun itu besarannya 2.043.200 yang paling terendah. Nah, untuk yang paling besar itu besaran gajinya 2.964.200 ya, Pak Ibu dan Guru. Ini untuk golongan 3. Nah, sekarang kita lihat tuh golongan 4, gaji yang paling rendahnya di masa kerja 3 tahun itu 2.129.500. Nah, kalau kita lihat di paling tingginya di golongan 4 itu 3.890.600. Nah, ini belum termasuk tunjangan ya Bapak Ibu dan Guru ya. Daftar gaji. Kalau di sini kita lihat, di sini daftar gaji pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja. Nah, sekarang kita lihat di golongan 5. Kalau tidak salah ini belum termasuk tunjangan Bapak Ibu dan Guru. Sekarang kita lihat di golongan 5. Golongan 5 dengan masa kerja 6 tahun ya. Itu paling rendah. Masa kerja 0 ya, masa kerja 0 tahun itu 2.325.600. Kalau kita lihat yang paling tinggi di golongan 5, ini besarannya 3.879.700. Sementara kita lihat di golongan 6, masa kerja 3 tahun 2.539.700 besarannya ya. Nah, kita lihat yang paling besar di golongan 6 berapa? Itu besarannya 4.043.800. Sementara untuk di golongan 7, masa kerja 3 tahun ya, yang paling terendah 2.647.200, dan yang paling tertingginya 4.214.900. Nah, sekarang kita lihat di golongan 8. Golongan 8 masa kerja 3 tahun itu 2.759.100. Nah, kita lihat yang paling terbesar, tertinggi itu mencapai angka 4.393.100 rupiah. Nah, sekarang kita lihat di golongan 9. Saya perbesar lagi ya. Oke, di golongan 9, ini golongan 9 ya Bapak Ibu ya. Kita lihat masa kerja 0 tahun itu 2.966.500 yang paling terendah. Kalau kita lihat yang paling tinggi di sini mencapai angka 4.872.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat di golongan 10. Paling rendah masa kerja 0 tahun 3.091.900. Sementara kita lihat di paling tinggi ya, itu mencapai angka 5.078.000 rupiah. Sementara untuk di golongan 11 itu masa kerja 0 tahun, besaran gajinya yang paling terendah 3.222.700. Sementara untuk yang paling tertinggi 5.292.800. Nah, sementara golongan 12 masa kerja 0 tahun yang paling terendahnya 3.359.000, dan yang paling tertingginya 5.516.800 rupiah. Nah, kita
Kita pindah ke golongan 13. Golongan 13 paling terendahnya ya Bapak Ibu dan Guru. Di sini masa kerja 0 tahun itu Rp3.500.100. Sementara yang paling tertinggi Rp5.750.100. Nah, sekarang kita lihat ke golongan tadi golongan 13. Nah, sekarang golongan 14. Paling terendahnya di sini masa kerja 0 tahun Rp3.649.200. Sementara untuk golongan yang paling untuk masa kerja yang paling tertinggi di sini mencapai angka Rp5.993.300. Kita lihat ke golongan 17 ya. Masa kerja 0 tahun paling rendahnya Rp3.803.500. Yang paling tinggi di sini mencapai Rp6.246.900. Sementara kita lihat golongan 18. Ini tadi golongan 15 ya tadi. Nah, ini golongan 16. Golongan 16 masa kerja 0 tahun itu mencapai yang terendahnya, ini paling terendah Rp3.964.500. Sementara yang paling tertinggi itu mencapai Rp6.511.100. Ini untuk golongan 16 ya Bapak Ibu dan Guru. Sementara kita lihat golongan terakhir, ini paling tertinggi, golongan 17 masa kerja 0 tahun itu Rp4.132.200. Sementara gaji paling tertingginya ya, masa kerja paling tinggi itu mencapai gaji Rp6.786.500. Iya, itu tadi Bapak Ibu Dewan Guru dan sahabat semuanya, berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 ya, tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini langsung ditandatangani Joko Widodo, Presiden kita Pak Joko Widodo, dan juga Kementerian Sekretariat Negara Indonesia, salinan sesuai dengan aslinya ya. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Silvana Jaman, SK nomor 00111010C ya. SK nomor 001110C. Ya. Semoga ini semua dapat membuat semangat Bapak Ibu Dewan Guru dan sahabat-sahabat semua ya, untuk berusaha dan terus berikhtiar demi tercapai cita-cita Bapak Ibu Dewan Guru dan juga cita-cita tujuan pendidikan Republik Indonesia ya. Semoga semuanya dapat menjanjikan kehidupan para pendidik-pendidik yang ada di Indonesia ya, dan sehingga para pendidik-pendidik ini dapat bersemangat dalam mencetak generasi-generasi hebat dan generasi-generasi emas Indonesia ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu dan Guru yang sudah menyaksikan video ini. Apabila belum subscribe dan like dan share-nya, saya minta tolong untuk di like dan share dan juga di subscribe-nya, agar channel ini dapat terus berkembang ya, khususnya untuk memberikan informasi-informasi di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.